Materi PJOK untuk kelas 5, pembelajaran 3, aktivitas atletik, olahraga lompat jauh, kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada lompat jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat selalu ya. Pak Guru di sini juga dalam kondisi sehat walafiat. Baik anak-anak, Pak Guru akan mengingatkan, mari kita selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan untuk mencegah dan terhindar dari berbagai penyakit dan virus. Hari ini senang sekali ya kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran PJOK. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari materi di pembelajaran 3, aktivitas atletik olahraga lompat jauh, kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada lompat jauh. Oke anak-anak, alangkah baiknya kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah anak-anak sekalian, jika mau melakukan kegiatan olahraga, jangan lupa melakukan pemanasan terlebih dahulu ya, agar kita terhindar dari cedera. Berikut ini, Pak Guru akan menyampaikan apa saja tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada lompat jauh dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada lompat jauh dengan benar. Anak-anak, apakah anak-anak tahu apa itu aktivitas atletik? Atletik merupakan cabang olahraga tertua di dunia. Karakteristik atletik terdiri dari gerakan dasar semua cabang olahraga, yakni jalan, lari, lompat, dan lempar. Istilah atletik berasal dari bahasa Yunani, yakni athlon atau athlum yang berarti lomba atau perlombaan. Beberapa kalangan di Amerika, Eropa, dan Asia juga mengenal istilah atletik sebagai track and field alias olahraga trek dan lapangan. Sejarah atletik sudah tercatat dalam ajang olahraga trek dan lapangan pada Lughnasadh Festival Tailteann Games yang diselenggarakan di Irlandia pada tahun 1829. Olimpiade kuno yang pertama kali diadakan tahun 776 sebelum Masehi juga mempertandingkan beberapa olahraga atletik seperti balap lari, lempar lembing, dan gulat. Atletik terus beradaptasi dan menghasilkan macam-macam olahraga atletik baru yang lebih dinamis, hingga kemudian bertepatan dengan ajang Olimpiade Stockholm pada tahun 1912 berdirilah International Amateur Athletic Federation atau IAAF sebagai induk organisasi atletik dunia. Nah, itulah penjelasan singkat tentang sejarah dan pengertian atletik ya anak-anak. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas salah satu cabang olahraga atletik yang masuk ke dalam kategori cabang olahraga lompat, yaitu lompat jauh. Simak baik-baik ya anak-anak. Lompat jauh. Lompat jauh atau long jump adalah salah satu cabang olahraga atletik yang tergabung ke dalam cabang lompat, yaitu olahraga yang dilakukan dengan melompati bak pasir sejauh mungkin dengan tujuan untuk mendapatkan lompatan terjauh atau suatu teknik melompat untuk membawa titik berat tubuh selama mungkin di udara untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Gerakan lompat jauh ini sangat dipengaruhi oleh beberapa tahapan, mulai dari kecepatan lari sebagai awalan, daya ledak kaki saat melakukan tolakan, sikap badan di udara, dan keahlian saat mendarat di bak pasir. Berikut ini beberapa tahapan gerak yang akan dapat kita latih untuk meningkatkan kemampuan tubuh dalam menguasai teknik dasar lompat jauh, yaitu 1. Kombinasi jalan dan lari. Dalam kegiatan ini, anak-anak dapat melakukan kombinasi gerak berjalan dan berlari melewati rintangan. Untuk memudahkan aktivitas berjalan dan berlari ini, buatlah jarak lintasan sepanjang 10-15 meter dengan memberikan rintangan tiang bendera di setiap jarak 1 meternya. Lakukan gerakan secara bertahap, diawali dengan gerak berjalan melewati rintangan bendera dengan berjalan berkelok-kelok, dan dilanjutkan dengan melakukan gerak berlari melewati rintangan bendera dengan berlari berkelok-kelok. Lakukanlah secara berulang ya. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individu atau berkelompok. Dengan kita melakukan kombinasi gerak berjalan dan berlari, kita dapat melatih kecepatan dan kelincahan pada otot kaki kita. 2.
kombinasi lari dan lompat. Kegiatan berikutnya, anak-anak dapat melakukan kombinasi gerak berlari dan melompati rintangan. Untuk memudahkan aktivitas berlari dan melompat ini, buatlah lintasan yang diberi halang rintang. Lakukan gerakan secara bertahap, diawali dengan berlari dan dilanjutkan dengan melakukan gerak lompat melewati palang. Lakukan secara berulang ya. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individu atau berkelompok. Dengan kita melakukan variasi dan kombinasi gerak berlari dan melompati palang, kita dapat melatih kecepatan dan kekuatan otot kaki kita. 3. Kombinasi jalan, lari, dan lompat. Selanjutnya, anak-anak dapat melakukan kombinasi gerak berjalan, berlari, dan melompat. Aktivitas berjalan, berlari, dan melompat ini membutuhkan lintasan lari dan bak pasir atau tempat pendaratan yang aman saat melompat. Lakukanlah gerakan secara bertahap, diawali dengan berjalan dan dilanjutkan dengan melakukan gerak berlari dan diakhiri dengan melakukan gerak melompat. Lakukan secara berulang ya. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individu atau berkelompok. Dengan kita melakukan variasi dan kombinasi gerak berjalan, berlari, dan melompat ini, kita dapat melatih koordinasi, kecepatan, dan kekuatan otot kaki kita. 4. Kombinasi melompat dan mendarat. Pada kegiatan ini, anak-anak dapat melakukan kombinasi gerak melompat dan gerak mendarat. Untuk memudahkan aktivitas melompat dan mendarat, sediakanlah bak pasir atau tempat pendaratan yang aman saat melompat. Lakukan gerakan secara bertahap, diawali dengan gerak melompat dan dilanjutkan dengan gerak mendaratkan kaki. Lakukan secara berulang ya. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individu atau berkelompok. Dengan kita melakukan variasi dan kombinasi gerak melompat dan mendarat, kita dapat melatih kekuatan otot kaki dan keseimbangan tubuh kita. 5. Mempraktikkan kombinasi jalan, lari, dan lompat pada lompat jauh. Dalam aktivitas ini, kamu hendaknya memperhatikan beberapa aspek berikut. A. Menentukan titik awal sebelum melakukan kombinasi berjalan dan berlari. B. Memperhatikan kombinasi langkah berjalan dan berlari sebagai awalan. C. Melakukan kombinasi berjalan, berlari, menumpu, dan melompat. D. Memperhatikan sikap badan di udara atau melayang di udara. E. Memperhatikan posisi kaki dan badan saat mendarat di bak pasir. Berikutnya, bagaimana cara melakukan kombinasi jalan, berlari, melompat, dan mendarat dalam olahraga lompat jauh. Awalnya, lakukan gerak berjalan biasa, kemudian berlari dengan sekencang-kencangnya. Saat mendekati papan tolakan, bersiap melakukan tolakan. Gunakan kaki terkuat untuk melakukan tolakan. Saat melayang di udara, arahkan kedua lengan ke belakang. Saat akan mendarat, ayunkan kedua kaki dan tangan ke depan. Lakukan pendaratan dengan kedua ujung kaki. Saat mendarat, kedua lutut ditekuk sedikit. Kedua lengan diluruskan ke depan untuk menjaga keseimbangan badan. Untuk lebih jelasnya, coba anak-anak perhatikan video peragaan berikut ini ya. Oke,
Bagaimana? Sudah menonton peragaan geraknya? Mudah bukan untuk dipelajari? Nah, kegiatan berikutnya untuk pembelajaran kali ini, silakan anak-anak kerjakan tugas yang Bapak berikan ya. Tugasnya seperti ini. Tugas tertulis. 1. Sebutkan tahapan gerak pada olahraga lompat jauh. 2. Sebutkan 4 bentuk latihan yang dapat meningkatkan kemampuan lompat jauh. 3. Permukaan yang digunakan untuk melakukan pendaratan pada lompat jauh disebut. 4. Sebutkan 5 hal yang perlu diperhatikan jika akan melakukan lompat jauh. 5. Jelaskan bagaimana cara melakukan kombinasi gerak berjalan, berlari, melompat, dan mendarat dalam olahraga lompat jauh. Tugas praktik. 1. Buatlah video singkat melakukan kombinasi gerak berjalan dan berlari pada lompat jauh. 2. Buatlah video singkat melakukan kombinasi gerak berlari dan melompat pada lompat jauh. 3. Buatlah video singkat melakukan kombinasi gerak berjalan, berlari, melompat, dan mendarat pada lompat jauh. Baik anak-anak, dalam setiap kegiatan pembelajaran PJOK, harap selalu dalam pengawasan orang tua ya, agar anak-anak terhindar dari cedera dan kegiatannya bisa diarahkan oleh orang tua. Semangat belajar ya anak-anak. Oh ya, jangan lupa ya, setiap akhir kegiatan pembelajaran, lakukan pendinginan ya anak-anak. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Selalu semangat ya anak-anak dalam belajar. Kita tutup dengan berdoa ya. Kita tutup dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak karena telah menonton video pembelajaran ini. Bapak akhiri. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak.